Perkenalkan, nama saya Yoga Bella Reza Pratama. Saya adalah pemateri pertama, yaitu pengertian pola komunikasi. Langsung saja. Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk pola hubungan dua orang atau lebih, pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dari pengertian di atas, maka suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan dua komponen, yaitu menggambarkan rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktivitas dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting dalam terjadinya hubungan komunikasi antara manusia atau kelompok dan organisasi. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengaitannya dua komponen, yaitu gambaran atau rencana untuk menjadi langkah-langkah pada suatu aktivitas atau komponen-komponen yang merupakan bagian penting terjadinya hubungan antar organisasi atau antara juga untuk semua manusia. Yang B, pola komunikasi pada anak. Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi yang masing-masing bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Di sini beberapa teori pembelajaran bahasa anak dapat dijadikan bahan acuan analisis penyusunan strategi komunikasi pada usia dini sesuai dengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangan strategi komunikasi awal. Yang pertama, teori behaviorensik. Teori ini menekankan bahwa dalam perkembangan bahasa anak usia dini, orang tua dituntut untuk memberikan stimulasi seperti aktif mengajak anak berbicara dan bercakap-cakap agar pencapaian kemampuan berbahasa anak dapat secara maksimal. Contohnya, penggunaan bahasa yang baik. Teori perilaku juga percaya bahwa agar anak berhasil dibutuhkan penguatan. Bentuk penguatan khususnya adalah pujian atau barang-barang sederhana. Seperti contoh, ucapan sehingga anak dapat meniru ucapan tersebut. Atas keberhasilan anak mengulangi contoh yang diberikan, perlu diberikan suatu imbalan secara seperti bagus, pinter, diberikan permen atau yang lain yang setimpal. Yang kedua, teori nativistik dari Chomsky. Noam Chomsky mengkritik teori yang ditentukan Skinner. Ia menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak tidak ditentukan oleh lingkungan semata. Faktor genetik sangat menentukan perkembangan bahasa anak. Chomsky juga mengatakan bahwa bahasa sebaiknya sebelum usia 10 tahun, kemampuan yang dibentuk pada saat dalam kandungan akan teraktualisasi atau berkembangan dengan mendukung oleh faktor biologis dan faktor lingkungan setelah anak lahir. Chomsky menyatakan faktor lingkungan juga sangat berperan dalam berkembangnya bahasa anak. Di samping kesimpulan faktor biologis, adapun kemampuan yang mungkin dimiliki anak walaupun lingkungan memberikan stimulasi maksimal atau kondisi biologis belum siap untuk mencapai kemampuan tersebut. Misalnya, mengucapkan huruf G tidak mungkin dimiliki seorang alveoli natal matang untuk berfungsi. Teori ketiga yaitu
Teori konstruktivisme dari Vertonghen. Perkembangan kognisi atau bahasa bentuk yang dari interaksi dengan orang lain. Dengan berinteraksi dengan orang lain, maka pengetahuan, nilai, dan sikap anak akan berkembang. Anak memiliki perkembangan kognisi yang terbatas pada usia-usia tertentu, tetapi melalui interaksi sosial, maka anak akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir. Pengaruh pada belajar, anak akan dapat belajar dengan optimal jika diberikan kegiatan. Sementara anak melakukan kegiatan perlu didorong untuk sering berkomunikasi. Jika anak mengalami kesulitan, peran orang dewasa yang tepat akan membantu anak memecahkan persoalan sehingga anak dapat belajar sesuatu dari peristiwa tersebut. Karena itu, pendidikan perlu menggunakan metode yang efektif menentang anak untuk meningkatkan pembelajaran dan penggunaan bahasa yang berkualitas. Mungkin itu saja materi dari saya. Silahkan dilanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih.